Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Widya Suraya. Berikut akan melaporkan laporan anatomi saya terkait dengan blok 2.3 yaitu neuroendokrin dengan saya Nindya Widya Suraya. Di sini slide selanjutnya adalah Meet Me. Saya Nindya Widya Suraya dengan NIM G 0024051 SGDA 3 dengan Asep Mbak Isna. Oke, jadi awalnya adalah ada kasus, terus ini adalah jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, di sini bisa dilihat pada gambar kalau di situ ada arteri cerebri anterior ya kiri sama kanan, dextra sinistra. Terus ada arteri communicating ini di atas, terus ada arteri carotis interna, dextra sinistra. Terus ada arteri cerebri medianya, communicans posterior dextra sinistra, sama arteri cerebri posterior dextra sinistra. Juga ada arteri basilaris yang tidak membentuk lingkaran. Jadi di sini akan saya jelaskan pada arteri cerebri anterior yang antara kiri dan kanan itu tuh dia akan suplai darah ke bagian medial dari lobus frontal sama parietalnya. Terus yang buat communicans anterior itu dia akan menghubungkan arteri cerebri anterior di kiri sama di kanan. Terus arteri carotis interna yang dextra sinistra, arteri carotis interna kiri dextra sinistra itu dia adalah cabang dari arteri si carotis communis tadi, dimana dia bakal masuk ke otak terus bercabang menjadi arteri cerebri anterior sama media. Nah, arteri cerebri media itu dia nggak langsung menjadi bagian dari lingkaran, tapi dia cabang pentingnya dari si carotis interna. Terus ada communicans yang posterior kiri sama kanan, itu dia bakal menghubungkan arteri carotis interna sama arteri cerebri posterior. Terus buat arteri cerebri posterior kiri sama kanan itu bakal cabang dari arteri basilaris. Di bawah bisa dilihat sini. Nah, si itu cabang itu tuh akan suplai bagian oksipital serta sebagian temporal otak. Terus selanjutnya arteri basilaris. Nah, arteri basilaris itu dia juga nggak bentuk lingkaran langsung sama kayak si arteri cerebri media, tapi dia sama-sama penting karena akan memberi asal arteri cerebri dari si posterior, dimana dia bakal bikin terbentuknya dua arteri vertebralis gitu. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dari tractus corticospinalis sama tractus spinothalamicus. Ini ada gambarnya juga, bisa dilihat. Sini ada motor cortex, corona radiata, corticospinal. Ini tractus corticospinalis yang akan kita bahas, yaitu bagian B-nya. Kalau spinothalamicus ini agak buram jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, yang pertama ada fungsi utamanya. Apa sih perbedaan antara fungsi utama tractus corticospinalis sama tractus spinothalamicus? Nah, kalau corticospinalis itu dia bakal ngehantarin impuls motorik volunteer dari korteks cerebri ke otot rangka. Jadi sesuai kayak yang di gambar sebelumnya itu, dia bakal bawa impuls sampai ke rangka gitu. Ini ada yang biru-biru itu. Terus spinothalamicus itu akan menghantarkan impuls sensorik berupa nyeri, suhu, sama sentuhan kasar dari perifer ke korteks cerebri. Nah, bedanya tadi kan si tractus corticospinalis itu impuls motorik volunteer dari kalau korteks cerebri ke otot rangka. Nah, spinothalamicus itu impuls sensorik. Jadi corticospinalis motorik, spinothalamicus itu sensorik, ada nyeri, suhu, sama sentuhan kasar. Terus darinya juga beda. Kalau spinothalamicus itu dari perifer ke korteks cerebri. Kalau tractus corticospinalis itu dari korteks cerebri ke otot rangka gitu. Terus titik awal sama akhirnya. Di tractus corticospinalis itu berawal dari korteks motorik primer. Ingat, corticospinalis kan motorik, jadi korteks motorik primer atau lebih tepatnya di gyrus pracentralis. Berakhir di neuron motorik bawah di sekitar medula spinalis atau di sekitar korona anterior. Kalau tractus spinothalamicus itu reseptor sensorik di perifer itu neuron pada ganglion spinal dan medula spinalis. Terus kalau korteks sensorik itu pada gyrus postcentralis melalui thalamus gitu. Jadi dia hampir deket sih sama si korteks motorik primer, kan gyrus yang postcentral sama presentral itu kan sebelahan gitu. Terus di lokasi penyilangan tractus corticospinalis itu dia akan menyilang di medulla oblongata atau di cusatio pyramidum. Dia akan menyilang ke sisi kontralateral. Kalau tractus spinothalamus itu setelah dia masuk ke medulla spinalis, neuron sensorik sekunder menyilang melalui komisura anterior ke sisi kontralateral. Dia sama-sama dari ke kontralateral. Oke.
Terus kalau letak relatifnya, traktus corticospinous itu letaknya di kolumna lateral medulla spinalis. Kalau traktus spinothalamicus di kolumna anterolateral medulla spinalis gitu. Jadi kalau corticospinous di kolumna lateral, si spinothalamicus di kolumna anterolateralnya gitu. Terus ada pembagian dari trunkus cerebri. Nah, sini bisa lihat ada forebrain, midbrain, and hindbrain. Jadi mesencephalon itu kan ada mesencephalon nih, pembagian traktus cerebri ada mesencephalon, pons, medulla oblongata. Tapi kita lanjut dari mesencephalon itu. Nah, mesencephalon itu terletak paling atas. Dia ngehubungin si diencephalon atau thalamus sama pons. Mana si mesencephalon ini tuh terdiri dari tectum sama substantia nigra. Nah, tectum itu dia terdiri dari colliculus superior dan inferior. Kalau si colliculus superior itu dia buat visual, kalau colliculus inferior buat auditorik atau pendengaran. Kalau visual kan untuk melihat gitu. Kalau substansia nigra dia mengandung neuron dopamin atau dopaminergic. Nah, itu tuh terlibat dalam kontrol motorik halus. Degenerasi struktur ini berkaitan sama penyakit Parkinson yang kemarin ada di SGD skenario 1 apa 2 1 kayaknya. Terus selanjutnya tuh ada pons. Nah, pons ini tuh dia diantara mesencephalon sama medulla oblongata. Sini pons nih. Oke, yang ini ya, nih seperti apa ya? Aduh salah, ini. Nah, ini bukan yang ini. Nah, ini yang seperti orang hamil. Nah, pons itu tuh kan tadi ada nucleus pontis, terus ada jalur corticospinal sama corticopontine. Nucleus pontis itu menghubungin korteks cerebral sama cerebellum. Kalau corticospinal sama corticopontine itu jalur utama untuk transmisi sinyal motorik dari korteks medulla spinalis atau cerebellum. Terus ada medulla oblongata. Dia terletak paling bawah, terus dia nyatu sama medulla spinalis. Dia ada piramid medulanya sama nukleus nervi cranialisnya. Misalnya kayak nervus misalnya nukleus, nervus vagus, nervus glossopharyngeus gitu-gitu. Nah, si piramid medula ini kan piramid. Jadi bentuk kayak menyilang atau biasanya disebut sebagai decussatio pyramidum. Nah, itu penting dalam fungsi motorik volunteer. Terus buat nukleus nervi cranialisnya itu bakal mengontrol fungsi otonom. Jadi kayak detak jantung, pernapasan sama refleks dari muntah sama batuk itu bakal dikontrol sama nukleus nervi cranialis gitu. Jadi bisa dilihat ada 12 cranial nerves atau 12 cranial nerves itu di sini adalah asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Ini udah masuk ke soal selanjutnya. Jadi Jadi bisa lihat sini ada 12 cranial nerves: olfaktor, oculomotor, trigeminal, facial, glossopharyngeal, accessory, optik, trochlear, abducens, vestibul cochlear, vagus, and hypoglossal. Nah, di sini bisa dilihat kan tadi misal nervus 3, 4, dan 6. Dimana di sini aku juga jabarin kalau di nervus 3, 4, dan 6 tuh nukleusnya juga berbeda. Kalau 3 itu mesencephalon, 4 juga mesencephalon. Bedanya kalau 3 itu di colliculus superior, 4 di inferior. Terus pada nervus 6 itu di pons. Terus fungsi utamanya kalau nervus 3 gerak mata ke atas, bawah, medial, angkat kelopak mata, 4 rotasi, ke-6 itu abduksi bawah mata atau dia pada rectus lateralis. Kalau lesinya pada upper motoric neuron, pada nervus 3 itu dia ringan atau dia kayak nggak nyata, jadi nggak terlalu berasa. Kalau nervus 4 itu jarang nyata. Kalau nervus 6 itu dia bisa mengakibatkan gangguan horizontal. Kalau lesi lower motoric neuron itu pada nervus 3 akan mengakibatkan ptosis, diplopia, sama mata ke bawah atau luar. Pupilnya bakal dilatasi juga ya kayak. Terus kalau nervus 4 itu juga akan mengakibatkan diplopia, tapi saat melihat ke bawah. Jadi kalau tadi kan nervus 3 ada diplopianya. Si nervus 4 ini cuma saat melihat ke bawah. Terus ada kompensasi dengan head tilt. Kalau 6 ini diplopianya juga ada, tapi dia horizontal. Terus mata juga nggak bisa ke lateral. Terus ada area Brodmann, area 4. Area 4 nih buat korteks motorik primer, bisa dilihat di sini. Dia di gyrus presentralis, di lobus frontalis. Terus fungsinya buat mengontrol gerakan motorik, khususnya pada sisi kontralateral tubuh gitu. Terus ada area 1, 2, 3, tapi biasanya dihafal 2, 3, 1 atau 3, 1, 2. Itu sebagai korteks soma atau sensori primer. Dia di gyrus posentralis. Kalau sebelah sini presentral, di sini posentral gitu. Makanya walaupun bersebelahan beda.
di belakang sulcus sentralnya. Fungsinya kalau somatosensorik ini itu buat mengolah informasi sensorik, terus buat homunculus sensorik juga. Terus ada juga area 44 dan 45 di sini nih, atau area Broca. Area Broca ini buat kalau 44 itu ada pars opercularis, 45 pars triangularis. Kalau itu tuh untuk bicara sama bahasa ekspresif gitu. Misalnya lesi akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan afasia Broca, atau pasien bisa paham bahasa tapi pasien sulit untuk berbicara atau menyusun kalimat. Jadi bicaranya tuh kayak secara gramatikal nggak benar atau tidak fasih gitu. Itu namanya afasia Broca. Terus ada area 22 juga, yaitu area Wernicke. Nah, area Wernicke ini di bagian posterior gyrus temporalis superior. Ini di sini. Terus dia fungsinya pemahaman bahasa. Jadi dia juga memahami bahasa, terus dia juga menghubungkan bunyi dan makna, baik lisan ataupun tulisan. Nah, kalau lesi apa? Dia bakal mengakibatkan afasia Wernicke loh, sama kayak yang Broca. Apa bedanya afasia Broca sama afasia Wernicke? Kalau afasia Wernicke itu dia bicara lancar, tapi nggak bermakna. Jadi pasien nggak paham bahasa orang lain ataupun dirinya sendiri. Bedanya sama si Broca kan tadi bisa bahasa tapi sulit bicara. Nah, kalau si Wernicke bisa bicara tapi tidak bisa bermakna, tidak bisa berkomunikasi lah dengan benar gitu, karena dia nggak paham. Oke, jadi arteri cerebri media. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi yang pertama ada distribusi vaskular arteri cerebri media. Itu adalah arteri cerebri media ini tuh cabang dari arteri corotis interna, yang dimana salah satu arteri cerebral terbesar. Terus dia juga bagian lateral dari hemisfer cerebri, termasuk gyrus presentalis lateral, gyrus posterolaris lateral, frontal inferior, temporal superior, sama sebagian lobus parietal. Dimana tadi buat ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi wajah dan lengan yang representasi berada di sisi lateral korteks motorik akan terdampak oleh iskemia atau infark pada daerah yang disuplai oleh arteri cerebri media. Selanjutnya itu ada homunculus motorik atau di gyrus presentralis. Nah, homunculus motorik itu representasi somatotopik tubuh di korteks motorik primer atau area Brodmann 4 tadi. Lokasinya kalau di wajah sama lengan itu di lateral dari gyrus presentralis. Kalau tungkai itu di bagian medial dekat visceral longitudinal. Nah, karena arteri cerebri media ini nyuplai sisi lateral korteks, maka kalau seandainya ada oklusi dari arteri cerebri media, dia bakal lebih beresiko buat nyebabin hemiparesis atau hemiplegia wajah, terus dengan relatif sedikit atau tanpa kelemahan pada tungkai. Nah, kompensasi vaskular selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengikat struktur sirkus yang terlibat. Nah, tadi kan kita udah bahas soal sirkulus Willisi gitu, tapi ini yang menghubungkannya langsung aja. Ada arteri karotis interna itu di kanan sama di kiri. Nah, arteri cerebri anterior atau ACA itu kanan dan kiri, dihubungin juga sama arteri komunikans anterior. Terus arteri cerebri posterior kanan sama kiri di set sini setelah dihubungin sama arteri komunikans inferior via arteri komunikans posterior dextret sinistra. Terus ada arteri basilaris juga. Nah, terus gimana sih efektivitas kompensasinya? Nah, efektivitas kompensasinya itu sirkulus Willisi itu cuma efektif sebagai jalur kompensasi kalau semua komponennya terbuka dan tidak ada hipoplastik. Nah, sayangnya itu tuh biasanya terjadi ya. Jadi pada si anatomi itu sering terjadi. Jadi kayak agak jarang tuh buat temukan gitu. Terus kalau misalnya akom sama pikom atau arteri komunikans anterior sama posterior, arteri komunikans posterior itu sempit atau nggak bisa kebuka, jadi kompensasinya tuh bisa gagal. Nah, itu nyebabin iskemia atau infek di area yang tergantung pada aci kiri gitu kurang lebihnya. Oh ya, tadi belum sempat ngejelasin soal ini. Jadi kan tadi ACM itu bagian lateral dari hemisfer cerebri, dia ada gyrus presentalis lateral, motorik primer. Tadi kita bahas sekitar di sini. Gyrus presentalis itu ini di sini. Bukan. Nah, di sini di area 4 tuh gyrus presentalis. Terus kalau prosentralis lateral itu ada di sini 312. Jadi kayak ini kan ada sulcus ya antara 1 2 3. Bukan sulcus sih, sulci gitu, sulci. Nah, sulci itu tuh yang membagi antara presentral sama postsentral pada gyrus gitu. Terus apa ya tadi belum dibahas, area Broca udah, ada Wernicke. Jadi ACM itu dari komunikasi media itu sebenarnya
menyuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri yang termasuk dengan yang kita bahas tadi gitu, kayak area-area sebagian lobus parietalis gitu. Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Terus buat Tbilisi sini bisa dilihat gambarnya, ada posterior inferior cerebri, cerebellum inferior posterior, vertebra nih basilaris yang tengah ini. Jadi dia nggak ikut nggak ikut bikin lingkaran, tapi dia salah satu struktur penting gitu. Kalau ini cerebral mid, ini putin, post communicating, anterior communicating dari cerebral sama internal carotis gitu. Oke. Kayaknya udah semua yang dibahas. Bentar, kita lihat. Oke, kayaknya udah semua dibahas. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.